Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3 A2DA berikut merupakan final project presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Esbianto, Sadrina Marini Kusuma, Kellen Austin, Najihud Safvanhana, dan Izatunisa. Dalam presentasi kali ini kita membahas yang pertama forecasting, aggregate planning, assembly process dan MPS, material requirement planning, load sizing, inventory control subject, to know demand and operation scheduling. Untuk yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Biasanya digunakan untuk merencanakan kebutuhan produksi, penjualan, keuangan, dan logistik dalam suatu organisasi. Tujuan dari penelitian modul ini adalah untuk memahami konsep dan prinsip dasar forecasting, menerapkan metode, membandingkan hasil-hasil metode, menghitung, dan menginterpretasikan hasilnya. Forecasting memiliki beberapa metode, di antaranya Time Series Decomposition (TSD), yaitu membesarkan data deret waktu menjadi tiga komponen, trend, seasonal, dan residual. Yang kedua ada Moving Average, menghitung rata-rata nilai masa lalu dalam periode tertentu. Yang ketiga Holds, menggabungkan smoothing level dan trend. Dan yang keempat Winter, menambahkan komponen musiman ke dalam model Holds. Berikut merupakan data agregat penjualan dalam case study La Familia, dan berikut adalah perbandingan dari keempat metode forecasting dan perhitungan MAD, Mean Absolute Deviation, MSE, Mean Square Error, MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Dari perhitungan keempat metode tersebut, metode TSD memiliki error yang paling minimum dari metode yang lainnya, di mana nilai MAPE 1,19, MAD 846,06, dan MSE 1.243.37. Oke, terima kasih dari saya forecasting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sadrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Marini Kusuma, NIM 2702397103. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai agregat planning. Agregat planning adalah rencana yang dibuat untuk menentukan total permintaan untuk semua elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Terdapat beberapa metode dalam agregat planning, yaitu chase strategy, ada zero inventory plan, Constant Workforce Plan atau CWP, dan Mixed Strategies, yaitu ada overtime, back ordering, loss of sales, dan subcontracting. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan metode perencanaan agregat yang paling efektif dan efisien. Di sebelah kanan terdapat data mengenai agregat planning, yaitu ada ending inventory pada akhir periode, expected ending inventory, subcontractor cost per unit, production cost per unit, biaya gaji per bulan, waktu kerja, biaya lembur per unit, maksimal waktu lembur per pekerja, rata-rata produksi, jumlah pekerja akhir periode, jumlah waktu kerja per pekerja, biaya loss of sale per unit, biaya penyimpanan per unit, biaya merekrut satu pekerja, biaya memberhentikan satu pekerja, nilai K, jumlah worker, number of unit production, number of working day per worker. Kali ini kami menghitung pada periode 1 tahun di tahun 2022 dengan jumlah hari kerja dan peramalan permintaan yang tertera pada tabel di sebelah kanan. Berikutnya ada pengolahan data metode overtime subkontrak. Didapatkan hasil total wage sebesar 5.168.728.620 rupiah, total overtime cost sebesar 24.015 juta rupiah, total subkontraktor sebesar 10.330.840.000, total inventory cost sebesar 383.285.000 rupiah, total production cost sebesar 150.680.395.000, sehingga didapatkan total cost sebesar
190.578.248.620. Sebelumnya, kami telah menghitung beberapa metode agregat planning, namun metode overtime subkontrak mendapatkan nilai total cost yang paling murah. Untuk berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Kellen. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul yang selanjutnya, yaitu assembly process dan juga MPS. Nah, sebelum memasuki lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dulu beberapa definisi dari modul ini. Yang pertama, assembly process adalah proses penyusunan beberapa komponen menjadi satu produk utuh. Kemudian, bill of materials atau BOM adalah daftar struktur komponen dan jumlahnya yang dibutuhkan dalam perakitan. Kemudian Master Production Schedule adalah jadwal utama produksi yang menggabungkan antara permintaan aktual dan juga peramalan. Sementara MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material berdasarkan struktur produk dan jadwal produksi. Nah, semua konsep ini menjadi landasan dalam merancang sistem produksi yang efisien. Kemudian tujuan praktikum ini adalah yang pertama dapat membuat assembly chart, kemudian yang kedua dapat membuat struktur produk, yang ketiga menjelaskan langkah-langkah pembuatan BOM, yang keempat menjelaskan hubungan antara forecast, aggregate, dan juga MPS, dan yang terakhir adalah menjelaskan apa itu MPS dan di mana MPS diterapkan. Kemudian di tabel sebelah kanan dapat dilihat ada dua tabel yang menunjukkan daftar komponen penyusun sepeda La Familia Bike. Kemudian di bawahnya terdapat product structure, di mana product structure ini menggambarkan komponen-komponen yang akan menyusun terbentuknya sepeda tersebut. Selanjutnya, La Familia Bike ini terdiri dari 22 komponen yang dibagi ke dalam 6 level struktur perakitan. Proses assembly diawali dari sub-sub assembly seperti grip dan juga brake, kemudian dirakit bertahap hingga menjadi sepeda yang utuh. Nah, bill of materials disusun dari data struktur produk dan juga assembly chart. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami hubungan antar komponen dan juga bagaimana aliran perakitannya. Hasil akhirnya adalah BOM lengkap dengan struktur produk terorganisir yang menjadi input utama untuk proses perencanaan material. Dapat dilihat di tabel sebelah kiri itu adalah BOM, di mana dari level 1 sampai level 6. Level 1 adalah level kedua sebelum terjadi atau terbentuknya produk utuh atau produk jadi atau final product atau final goods, sementara level 6 adalah level paling bawah dari pembentukan sepeda ini sendiri. Nah, kemudian di sebelah kanan dapat dilihat assembly chart yang dihasilkan dari bill of material dan juga product structure sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenai master production schedule. Setelah memahami struktur produk, langkah selanjutnya adalah menyusun master production schedule. MPS ini dihitung berdasarkan forecast dan juga customer order selama 1 tahun, dengan mempertimbangkan inventory awal dan juga safety stock sebesar 8.750 unit. Hasil dari MPS menunjukkan kebutuhan produksi per bulan yang akan menjadi acuan dalam perencanaan komponen pembentukan sepeda ini. MPS ini bersifat time-based dan memastikan ketersediaan barang jadi tepat waktu. Data MPS juga menjadi dasar awal dalam perhitungan kebutuhan bahan baku melalui proses MRP. Selanjutnya mengenai MRP. Nah, di mana MRP ini adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang menggunakan data MPS dan BOM sebelumnya untuk menentukan jumlah dan juga waktu pemesanan bahan baku. Tujuannya adalah untuk memastikan material tersebut tepat waktu sebelum waktu produksi. Nah, selanjutnya, product structure, di mana product structure ini menjadi bahan dasar dari pembentukan bill of material dan juga bahan dasar dari pembentukan MPS dan juga MRP. Nah, product structure ini adalah representasi hierarkis proses produksi yang menunjukkan hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen pembentuknya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk menjelaskan konsep dan penerapan sistem MRP, kemudian yang kedua menganalisis perhitungan jumlah kebutuhan material berdasarkan data MPS dan juga BOM, kemudian yang ketiga mengevaluasi keterkaitan antara jadwal induk produksi atau MPS dengan perhitungan kebutuhan material atau MRP. Dapat dilihat di tabel sebelah kanan adalah data biaya pemesanan dan juga penyiapan serta penyimpanan komponen dari sepeda La Familia Bike. Oke, selanjutnya. Nah, pada tahap MRP ini, perhitungan dimulai dari level 1 dan level 2. Nah, level 1 ini mencakup beberapa komponen seperti A3 dan SA3. Nah, produk ini diambil berdasarkan dari
pelaporan praktikum yang sudah ada. Nah, namun di presentasi ini saya hanya menampilkan contoh-contoh dari MRP untuk setiap levelnya saja. Nah, mereka semua memiliki kesamaan dalam proses perhitungannya dan juga em, cara-cara untuk menghasilkan nilai MRP-nya. Nah, hasilnya adalah rincian dengan lead time dan juga MPS yang sudah disusun dan juga jumlah dan waktu pemasanan setiap komponen. Tujuan utama pada tahap ini adalah memastikan agar material tersedia tepat waktu tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, nah, perhitungan MRP dilanjutkan ke level 3 dan level 4 di mana di level 3 dihitung kebutuhan komponen seperti A1, SSA2, dan SA2 sama seperti yang ada di modul praktikum dan juga sama untuk level 4. Nah, proses ini memperhatikan lot size dan juga inventari awal masing-masing komponen. Hasilnya merupakan kebutuhan pembelian dan waktu order untuk menjaga kelancaran aliran produksi. Nah, selanjutnya yang kelima dan keenam, nah ini adalah level terakhir di dalam kasus La Familia Baik ini, di mana dalam MRP ini dihitung kebutuhan komponen dasar seperti ada brake dan juga beberapa komponen lainnya. Ini adalah elemen paling dasar dalam struktur sepeda. Perhitungan ini dilakukan secara backward dari level atas berdasarkan NPS. Dan hasil akhirnya adalah daftar lengkap kebutuhan material dari atas hingga komponen kecil yang siap digunakan untuk proses pembelian dan juga produksi. Melalui tahapan praktikum-praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum, mulai dari memahami struktur perakitan, menyusun MPS, hingga implementasi MRP multi-level, telah tercapai dengan baik dan sistematis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bu Kellen atas kesempatannya. Oke, untuk selanjutnya itu untuk modul 6 atau load sizing. Untuk definisi dan objeknya sendiri, jadi untuk memahami pengaruh kepastian permintaan dalam perhitungan kebijakan pengadaan ulang gitu. Dan membandingkan beberapa metode dari yang di bawah ini gitu guna menentukan metode yang paling efisien dan optimal dalam perencanaan kebutuhan material itu sendiri. Oke, dari metodenya ini ada 4, yaitu Silver Metal Heuristic, yaitu metode yang menghitung rata-rata biaya per periode untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang dan berhenti saat biaya mulai meningkat. Jadi tujuannya itu untuk meminimalkan biaya rata-rata selama beberapa periode. Yang kedua itu ada Let's Unit Cost atau LIC. Itu metode Let's Unit Cost itu mirip kayak silver metal yang tadi, cuman membagi total biaya itu dengan jumlah unit permintaan. Jadi bukan jumlah periode. LIC itu fokus untuk meminimalkan biaya unit permintaan gitu, bukan biaya per periode. Selanjutnya ada period balancing atau PBB, yaitu menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan gitu dengan memilih jumlah periode yang total biaya penyimpanan mendekati biaya pemesanan. Itu cocok digunakan juga ketika ada periode tanpa permintaan. Oke, dan yang terakhir ini ada Wigner Within Method, yaitu program dinamis untuk mencari kombinasi pesanan dengan total biaya paling rendah. Metode ini mengevaluasi semua kemungkinan secara menyeluruh untuk menghasilkan solusi optimal gitu ya. Nah, untuk di sampingnya ini merupakan data study case La Famille Baik dari berbagai metode gitu, dari masing-masing metode di sini merupakan datanya. Oke, yang selanjutnya itu eh, diolah data ini untuk dianalisis itu expected dari revenue gitu ya, berdasarkan hari perhitungan itu Lava Malibu itu menunjukkan efisiensi produksi dan finansial yang baik gitu ya, dengan penjualan 1.164.665 unit sepeda gitu dengan seharga 2.125.000 itu per unitnya. Di perusahaan memperoleh expected revenue sebesar 2,4 triliun ya rupiah dan total biaya eh, sebesar 1,9 triliun itu gitu. Selisih keduanya menghasilkan expected profit sekitar 565 miliar. Ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam merencanakan produksi dan mengelola biaya secara optimal gitu. Berikut adalah data case tadi 8 back untuk expected revenue bisa dilihat di paling kanan. Jadi untuk conclusionnya, untuk model 6 ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pola permintaan dan pemilihan metode sizing yang tepat gitu sangat penting untuk efisiensi pengadaan. Metode winner within gitu dari 4 itu tuh terbukti gitu menghasilkan total biaya terendah karena mempertimbangkan seluruh kombinasi pemesanan. Meskipun metode lain tetap relevan itu tergantung situasi, tapi untuk kondisi tadi ini tuh metode winner within itu yang paling efektif. Terus dilihat dari total biaya itu 1,9 triliun, pendapatan itu 2,4 triliun, dan keuntungan sebesar 565 miliar yang menegaskan itu pentingnya perencanaan operasional dalam mendukung target keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang keenam, yaitu Inventory Control Subject to Non-Demand and Operation Scheduling. Nah, di sini objektifnya adalah di bagian ini kita dapat menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal untuk bisa menekan biaya
inventory dan juga production scheduling. Nah, dengan cara mengestimasi kebutuhan kartu Kanban serta batas maksimum persediaan, menyusun jadwal mesin yang efisien dan juga merancang jadwal tenaga kerja atau operator agar beban kerja lebih seimbang dan produktif. Di sini ada beberapa metode yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Kanban, yang kedua operation scheduling dengan CDS algorithm, lalu ada operation scheduling untuk menghitung operator needed, lalu yang terakhir ada La Familia capabilities. Nah, ah, untuk di sebelah kanan ini adalah data yang sudah disediakan terkait dengan container capacity and lead time data. Lalu selanjutnya, hmm, untuk metode pertama yang kita hitung adalah Kanban. Nah, Kanban ini adalah sistem visual berbasis pull system untuk mengontrol aliran material sesuai permintaan aktual. Dengan lead time standarnya itu 0,75 jam. Demand dihitung per jam dan safety stock ditentukan sebesar 10% dari demand dikalikan total lead time. Jumlah Kanban dan isi per kartu dihitung untuk menjaga ketersediaan tanpa kelebihan stok. Nah, contohnya di sini ada satu komponen yaitu brake membutuhkan 5,12 dengan isi 44 unit dan batas maksimum persediaan 225,12 unit. Penerapan Kanban meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan dan juga menyederhanakan koordinasi antar bagian. Lalu selanjutnya untuk operation scheduling atau CDS algorithm, di sini kita melakukan 3 kali iterasi, yaitu ada step pertama atau iterasi pertama, lalu ada step kedua, iterasi kedua, dan juga step ketiga, yaitu iterasi ketiga. Nah, di sini penjadwalan produksi pada 4 mesin, mesin lat, milling, drilling, CNC, menunjukkan bahwa mesin CNC menjadi bottleneck dengan waktu 38 menit. Awalnya penjadwalan dilakukan berdasarkan urutan data asli tanpa optimasi. Namun setelah diterapkan CDS ini, urutan pekerjaan berubah untuk mengurangi max span. Hasilnya menunjukkan penyusunan jadwal lebih teratur, walaupun waktu lokal tetap dipengaruhi oleh mesin CNC. Iterasi selanjutnya tidak menghasilkan perubahan, menandakan optimasi telah stabil. Jadi untuk iterasi kedua dan iterasi ketiga sudah tidak ada perubahan, tidak dikarenakan optimasinya sudah stabil. Lalu untuk efisiensi lebih lanjut, fokus perlu diarahkan pada peningkatan kinerja mesin CNC. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu operation scheduling untuk menghitung kebutuhan operator. Di sini ada data yang sudah menunjukkan kebutuhan operator per harinya. Lalu di sini kita menggunakan aplikasi Lingo untuk menghitung kebutuhan operator yang dibutuhkan per hari dengan 5 hari kerja, yaitu ada 2 hari off untuk 1 minggu. Lalu data ini sudah menunjukkan ada total 85 iterasi, yaitu penyusunan operator berdasarkan jumlah operator dan juga hari kerja mereka terhadap 85 tabel iterasi ini. Nah, tabel iterasi ini didapatkan dari aplikasi Lingo yang berwarna kuning di sini. Kita menggunakan seperti contoh variabel X1, value-nya 9, berarti di X1 ini kita membutuhkan 9 operator di setiap harinya. Lalu di X2 ada 15, maka di X2 kita membutuhkan 15 operator di setiap harinya, dan seterusnya. Lalu data ini menunjukkan kebutuhan operator tertinggi, eh, data awal menunjukkan kebutuhan operator tertinggi pada hari Jumat sebanyak 65 orang dan juga hari Selasa sebanyak 65 orang. Nah, ini kan tidak fleksibel, makanya dengan menggunakan model Lingo ini, kita dapat merancang pola kerja hanya 5 hari dan 2 hari libur dengan cara mengoptimalkan operator tanpa harus eh, memperkerjakan mereka secara bersamaan. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah total tenaga kerja tanpa mengabaikan kebutuhan operasional, memastikan distribusi kerja yang seimbang dan produktif sepanjang minggu. Lalu selanjutnya, terakhir yaitu La Familia Capabilities. Nah, di sini itu kita sudah menghitung La Familia baik mampu memproduksi 12 unit per hari secara berurutan dan 19 unit per hari secara paralel dengan waktu proses 38 menit per unit. Tapi masih terdapat idle time mesin sebanyak 90 menit per hari, terutama pada mesin CNC sebagai bottleneck. Ini sama seperti yang tadi CDS, yaitu bottlenecknya ada di mesin CNC. Lalu penjadwalan dengan algoritma CDS memberikan urutan kinerja yang lebih efisien
namun belum mengurangi total waktu produksi secara signifikan. Sistem Kanban berbasis pool system membantu pengendalian inventory yang presisi, kebutuhan operator bervariasi, diatasi dengan penjadwalan kinerja bergilir melalui Lingo. Sistem produksi sudah terintegrasi dengan baik meskipun masih ada peluang peningkatan efisiensi. Lalu, conclusion untuk bagian 6 ini adalah bagian ini menunjukkan bahwa sistem Kanban efektif untuk mengatur jumlah unit untuk tiap komponen berdasarkan demand aktual, lead time, dan safety stock untuk menghindari overstock dan juga menekan biaya penyimpanan. Lalu untuk produksi paralel di La Familia baik mampu meningkatkan output hingga 19 unit per hari dibandingkan 12 unit per hari pada produksi berurutan. Meski idle time mesin masih menunjukkan peluang perbaikan. Penjadwalan dengan algoritma CDS juga dapat membantu menyusun urutan kerja yang lebih efisien, meski mesin CNC tetap menjadi bottleneck. Jadi, untuk conclusionnya, mesin CNC masih tetap menjadi bottleneck terhadap La Familia capabilities dan juga CDS. Lalu selain itu, kebutuhan operator yang bervariasi berhasil diatasi dengan model jadwal kerja fleksibel berbasis Lingo yang memastikan distribusi kerja seimbang sepanjang minggu. Secara keseluruhan, integrasi sistem produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan telah mendukung efisiensi dan juga kelancaran proses manufaktur. Selanjutnya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.